Halo rakyat bumi, kembali lagi bersama Sarjana Ngayal. Kali ini Sarjana Ngayal akan merangkum alur cerita dari Jungle yang rilis pada tahun 2017. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata 3 pelancong yang melakukan perjalanan ke jantung hutan Amazon untuk mencari suku Indian yang hampir punah, berada jauh di dalam hutan Amazon. Tak semudah yang dibayangkan, perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk. Pokoknya kisahnya ngeri-ngeri sedap lah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan Yoshi, pemuda yang melakukan perjalanan estafet. Latar belakang Yoshi ini, dia adalah orang yang ingin lari dari kemapanan, seperti sekolah, kuliah, kerja, kawin, dan punya anak. Entah apa alasannya, Yoshi ini memilih hal yang berbeda dari yang lain. Lari dari perkotaan, menjelajah hutan, bertemu dengan suku yang hilang, dan mengenal budaya-budaya baru. Walaupun keputusannya itu ditantang oleh kedua orang tuanya, terutama ayahnya sendiri. Yoshi sampai di tujuannya, naik perahu akan pergi ke Pulau Lapes. Di sana ada satu orang yang terlambat, nyaris saja ditinggal oleh perahu itu. Yoshi meminta bapak perahu untuk berbalik. Thank you, muchas gracias. Okay. Mulai dari sana Yoshi akrab dengan pria yang bernama Marcus itu. Di pulau itu, Marcus bertemu dengan teman lamanya yaitu Kevin, orang yang suka memotret keindahan alam. Masih memiliki kepribadian yang sama, Kevin telah mendaki hampir semua gunung Amerika untuk foto yang indah. Akhirnya mereka bercerita satu sama lain dan berbagi pengalaman. Really? Where were you before that? The glamorous world of fishing trawlers in Alaska. Di pagi hari Yoshi mengelilingi desa di pulau itu. Ada pria yang bernama Carl memperhatikan lalu mengikuti Yoshi. Ternyata dia adalah pemandu wisata yang menawarkan perjalanan bagus kepada Yoshi, yaitu mencari suku Indian yang hampir punah di jantung hutan Amazon. Dia meyakinkan Yoshi itu adalah tempat dan perjalanan yang indah yang akan dilalui Yoshi. Sepertinya Yoshi mulai tertarik dengan hal itu. Sampai di penginapan, Yoshi menceritakannya pada Kevin dan Marcus. Walaupun mereka berdua menganggap omongan Kevin sebagai omong kosong. Akhirnya Yoshi mengajak mereka untuk menemui Carl, untuk meyakinkan mereka berdua. Singkat cerita, mereka bertiga menemui Carl, dan Carl berhasil meyakinkan Kevin, mengatakan di sana Kevin akan mendapatkan spot foto yang indah, belum pernah diambil oleh siapapun. Dan akhirnya Kevin tertarik. Karena Kevin setuju, akhirnya Marcus ikut dan membatalkan perjalanan pulangnya. Yeah, okay, fine. Okay. Yes! Mereka pun mulai membeli perlengkapan logistik. No one starves in the jungle. What are these? Mereka melakukan perjalanan dengan peta yang seadanya, karena trek itu belum dipetakan oleh siapapun. Tapi Carl mengatakan mereka bisa bertumpu untuk mengikuti jalur sungai sebagai petunjuk. Yoshi, Kevin, dan Marcus meninggalkan jam, dompet, dan barang lainnya di pulau itu. Karena Carl pernah mengatakan hutan tak perlu waktu dan uang. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanannya. Mereka sampai di bandara kecil yang ada di sana, melanjutkan berjalan kaki menuju gerbang hutan. Mereka memulai perjalanannya. Carl ini memang mempunyai insting yang bagus dengan alam, bahkan dia bisa menebak hujan akan datang. Carl mengatakan itu baru hujan kecil, 2 minggu lagi akan datang musim hujan besar. Karena itu, Carl meminta mereka harus sampai tujuan sebelum musim hujan. Malam hari mereka mendirikan tenda dan mengeringkan baju. Carl mengatakan besok mereka akan sampai di perkampungan suku Asriama, dan itu adalah desa pertama di dalam hutan. Pagi hari mereka melanjutkan perjalanannya, tapi mereka bertiga mulai terlihat kesal. Setelah perjalanan panjang, tanda-tanda suku Asriama tak kunjung terlihat. Bahkan terjadi selek antara mereka, karena Carl sengaja meninggalkan mereka di belakang. Carl! Down there! Marcus! Asriamus is on the Marcus! Carl! Stop! Tak lama kemudian, sesuatu yang besar keluar dari dalam hutan. What is that? Ternyata itu adalah warga suku Asriama yang sedang menggembala sapi. Asriamas. Mereka sampai di pemukiman suku Asriama. Yoshi tersenyum melihat kehidupan penduduk setempat. Di sana mereka mulai membersihkan badan di sungai, dan itu memancing perhatian suku Asriama. Malam hari mereka bercengkrama dengan suku Asriama. Emang kalau perjalanan yang bisa menambah pengetahuan, mengenal budaya, bercengkrama dengan orang-orang yang baru itu emang asik bro. Coba kalau nggak percaya.
Siang hari, Markus mengobati anak-anak di sana dengan obat lukanya. Yoshi semakin merasakan ketenangan dan kedamaian di sana. Tapi sayang, mereka tak bisa berlama-lama. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai, bertemu dengan binatang-binatang yang indah. Di perjalanan, Carl menembak seekor monyet untuk makan malam. Di sini saya setuju dengan Markus, tidak suka cara Carl memperlakukan monyet itu. Carl dengan lahap menyantap daging itu. Kevin dan Yoshi yang lapar mau tak mau mereka memakannya, tapi Markus tak menyentuhnya sama sekali. Siang hari mereka kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang cukup panjang membuat Markus kewalahan. Dia mendapatkan luka yang sangat parah di kakinya. Karena itu mereka harus menghentikan perjalanan. Kevin dan Yoshi mulai berbisik-bisik, mengatakan karena Markus mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Malam hari, Markus yang merasakan hal yang sama meminta maaf kepada Yoshi. Keep up. You know this is not my fault. My feet are not my fault. Di pagi hari, melihat kaki Markus yang semakin parah, Carl mengajak Kevin dan Yoshi untuk berbalik. Tapi Kevin ingin bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Dia punya ide untuk membuat rakit dan menyusuri sungai. Walaupun Carl kurang setuju dengan ide Kevin. Tapi karena Yoshi dan Markus ikut pendapat Kevin, Carl ikut karena kalah suara. Akhirnya mereka mulai membuat rakit. Setelah siap, mereka dengan enjoy memulai perjalanannya. Tak menunggu lama, mereka sampai di arus yang deras. Mereka harus kompak untuk melewati jalur itu. Karena perbedaan pendapat, membuat Kevin dan Carl bertengkar. Karena itu, Carl memutuskan ketepian dan berkemah saja. Di sana, Kevin melihat kelemahan Carl. Sepertinya Carl tidak bisa berenang. Singkat saja, pagi hari mereka mulai melanjutkan perjalanannya. Tapi Carl tidak akan ikut jika mereka melakukan jalur sungai. Akhirnya Kevin dan Yoshi berunding. Kevin mengajak Yoshi untuk mengambil jalur sungai, tapi dia tidak bisa membawa Markus yang kesakitan, karena dia tidak bisa mengobatinya. Karena itu Yoshi menghampiri Markus dan menyampaikannya dengan cara halus, agar Markus mengikuti Carl lintas darat, dan dia menyetujui itu. Carl mulai menunjukkan jalur dan titik berbahaya kepada Yoshi dan Kevin. Mereka membagi logistik lalu berpencar. Kevin dan Yoshi berhasil melewati trek pertamanya. Mereka bisa sedikit bersantai, tapi jalur yang lebih deras menantinya di depan. Mereka berusaha melewati jalur itu. Karena trek dan air yang semakin kuat, akhirnya rakit mereka menabrak batu yang cukup besar. Kevin mencari cara untuk keluar dari sana. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menyeberang, dan Yoshi yang ketakutan. Kevin meminta Yoshi melemparkan parang saat dia sampai ke tepian, lalu mencari kayu panjang untuk mengeluarkan Yoshi dari sana. Saat Yoshi mengambil parang, dia terjatuh dan terbawa arus. Terseret cukup jauh membuat kepala Yoshi terbentur di bebatuan. Untunglah dia berhasil ke permukaan dan memegang batu yang cukup besar. Yoshi mencari tepian terdekat untuk menyeberang. Memanjat tebing untuk mencapai daratan. Alhamdulillah. Masalahnya sekarang, dia dan Kevin terpisah. Tas dan semua logistik sudah terbawa arus, sedangkan hujan mulai turun. Kevin yang tertidur mendengar benturan piring bajanya di bebatuan sungai. Dia memberanikan diri terjun mengambil tasnya. Untunglah semua perlengkapannya aman terbungkus oleh plastik. Yoshi pun mulai mencari Kevin. Setelah berteriak dan berusaha cukup keras, tanda-tanda adanya Kevin tidak ada. Akhirnya Yoshi membuat jalur manual berdasarkan petunjuk aslinya. Dia membungkusnya dengan baju berwarna merah dan meninggalkan sedikit makanan di dalamnya. Dia berpikir jika Kevin tertinggal di belakang maka dia akan melihatnya. Ini sudah hari ke-6 saat mereka terpisah dari Carl. Kevin menangkap ular untuk bertahan dari kelaparan. Tidur di sela-sela akar pohon. Pagi hari Yoshi meyakinkan dirinya pasti bisa melakukan perjalanan. Sedangkan bekas benturan di kepalanya benjol dan bergerak. Hari-hari semakin berlalu. Yoshi sudah didatangi oleh hewan buas. Dan untung dia terselamatkan oleh korek dan gas. Pagi hari Yoshi melihat benjolan di kepalanya kian membesar. Dia membelah dan mengeluarkan isinya. Anehnya isinya itu adalah cacing pita yang lumayan besar.
Setelah itu Yoshi kembali melanjutkan perjalanan. Dengan terpaksa dia memakan telur hewan yang akan mentas untuk bertahan. Sampailah dia di desa Curipalaya, pemberhentian selanjutnya yang pernah dikatakan oleh Carl. Tapi kondisinya sangat amburadul, entah penduduknya berpindah atau diserang oleh hewan buas. Sedangkan kaki Yoshi sudah terkena cacar air yang sangat parah. Sekarang dia merasakan apa yang dirasakan Marcus sebelumnya. I'm so sorry, Marcus. I didn't know. Yoshi kembali melanjutkan perjalanannya. Akhirnya di perjalanan Yoshi melihat jejak seseorang. Mungkin saja itu adalah Kevin atau Carl dan Marcus. Tapi melihat bekas telur yang dimakan tadi, itu adalah jejaknya. Dari tadi dia hanya berputar di sana. Karena trek semakin sulit, Yoshi memutuskan untuk kembali ke sungai. Dan ini adalah hari ke-14. Itu menandakan hujan besar akan datang. Yoshi beristirahat, mulai berhalusinasi. Jika dia di rumah, mungkin dia bisa berjudi, bisa makan enak, dan jika di papau. Masih sempat mimpi basah ya antum? Sedangkan Kevin ditemukan terdampar oleh penduduk Ruriback. Ini menandakan Kevin mengejar Yoshi saat dia terbawa arus kemarin. Orang itu membawa Kevin ke desanya. Dan desa ini berjarak 120 mil dari Curipalaya atau tempat Yoshi sekarang. Terlihat penduduk yang ramah dan bahu-membahu. Kevin meminta bantuan kepada definisi keamanan di sana untuk mencari Yoshi. Walaupun semua orang mengatakan Yoshi mustahil selamat. Singkat cerita, mereka mengerahkan helikopter untuk mencari Yoshi. Yoshi yang mendengar suara itu mengibarkan mantel berwarna merah. Tapi sayang mereka tak melihat karena penerbangan yang cukup tinggi. I'm here! Down here! Hello! No! 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 Sampai di desa, Kevin meminta mereka untuk mengulang pencariannya. Tapi lagi dan lagi mereka mengatakan itu mustahil jika Yoshi selamat. Lebih baik Kevin pulang saja, ujar bapak ini. Akhirnya Kevin ingin melakukannya sendiri. Karena tak sampai hati, keamanan itu memberitahu seseorang yang bisa membantu Kevin melakukan pencarian menyusuri sungai. Kevin menghampiri orang yang bernama Tono itu, Tiko. Sepertinya dia juga tidak bisa membantu Kevin. Dia mengatakan banyak para pelancong yang telah hilang di hutan dan tak kembali. Akhirnya Kevin ingin membeli perahunya. Crazy gringo. Melihat kesungguhan Kevin, akhirnya si Tono mau membantu Kevin, Tiko. Sedangkan Yoshi bertemu dengan gadis dari suku pedalaman. Bisa jadi ini adalah suku Curipalaya yang tersisa. Don't run. Please don't run. Please don't run away. It's fine. It's fine. Setelah melakukan pendekatan yang cukup baik, Yoshi ingin membawanya dan menyelamatkannya ke desa Ruriback, pemberhentian selanjutnya. Di malam hari, Yoshi berjanji akan menjaganya. Saat Yoshi mengelus-elus badan gadis itu, dia hilang. Just go to sleep. Go to sleep. Yoshi melanjutkan perjalanannya sendirian. Yoshi yang sudah mulai lemah tak menyadari kalau dia melintasi lumpur hidup. Yoshi yang tak hilang akal, dengan cepat dia diam sebelum lumpur itu menelannya. Yoshi menggapai ranting yang ada di pinggir lumpur. Dengan perlahan dia sampai ke daratan. Yoshi selamat, tapi dia meninggalkan tas dan logistiknya. Yoshi yang semakin lemah membuka bajunya lalu menggoyangkan pohon yang berserangga agar serangga itu menggigitnya. Setelah merasakan kesakitan, Yoshi berjalan menuju tepi sungai, lalu membentuk simbol Y dengan kayu, berharap helikopter akan melihatnya. Karena saking laparnya, Yoshi ingin memakan kura-kura yang dilihatnya. Tapi Yoshi sudah tak tega membunuh binatang dan satwa. It's okay. It's okay. Hari ke-19, Kevin berhenti di tepi sungai. Telah melakukan pencarian panjang kurang lebih 120 mil. Si Tono mengajaknya untuk kembali, Tiko. Pupus sudah harapan Kevin mencari Yoshi. Tanpa sadar, dia berhenti tepat di simbol yang dibuat Yoshi. Yoshi yang tertidur di bawah pohon, dia dibangunkan memimpikan wanita yang bersamanya kemarin. Mendengar suara Tono dan Kevin, Yoshi melihat mereka sudah berbalik. Sedangkan Yoshi benar-benar lemah, tak sanggup lagi pergi untuk berjalan dan berteriak. Yoshi terus merangkak. Dengan nada lirih dan pelan dia memanggil Kevin. Saat bersamaan, Kevin melihat ke belakang.
Mereka berbalik dan membimbing Yoshi ke atas perahu, membawa Yoshi ke desa Rurinebek. Kedatangan Yoshi memancing perhatian penduduk setempat. Kevin bergegas mencari dokter, dan selesai. Pasti kalian pengen nulis di kolom komentar tentang keberadaan Carl dan Marcus kan? Ini diangkat dari kisah nyata. Kevin dan Yoshi berhasil kembali ke La Paz, pulau pertama mereka bertemu. Mereka menunggu kedatangan Marcus dan Carl yang tak kunjung datang. Kevin juga sudah mencarinya selama berminggu-minggu dan tak melihat jejak. Mereka tak kunjung terlihat lagi. Kabar terakhir, Carl dicari oleh pihak berwenang membawa para penjelajah ke jalur itu. Dan anehnya, tidak ada suku Indian yang hilang dimaksud oleh Carl. Dan sampai sekarang belum diketahui alasan Carl memilih Yoshi dan temannya ke hutan itu. Dan ini foto aslinya. Untuk selanjutnya, Kevin melanjutkan hobinya untuk memotret dan menulis buku tentang penyelamatan dirinya. Sedangkan Yoshi, 10 tahun kemudian dia kembali ke sungai hutan Amazon yang hampir merenggut nyawanya. Dan sekarang itu menjadi tempat tinggal dan rumahnya. Hidup bersama suku Uchipiona. Dia juga membangun penginapan ramah lingkungan dan mendapat julukan sebagai penjelajah paling berhasrat di bumi. Yuk, makan.